Salam pemirsa, pada 5 November 2024, hari ke-984 Perang Rusia-Ukraina, medan pertempuran semakin memanas dengan angka korban yang terus meningkat di kedua belah pihak. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Rusia mengalami kerugian personel yang sangat signifikan, mencapai 700.390 orang, termasuk korban tewas dan luka berat. Kerugian ini memaksa militer Rusia untuk mencari cara alternatif dan mobilisasi, seperti menggunakan sepeda listrik menggantikan kendaraan tempur konvensional. Rusia kini menghadapi krisis logistik di garis depan. Data terbaru menunjukkan kehilangan 9.193 tank, 18.538 kendaraan lapis baja, 18.280 truk, 28.237 truk bahan bakar, dan 3.587 perangkat khusus. Keadaan ini menunjukkan bahwa sumber daya militer Rusia semakin terbatas. Sebagai langkah antisipasi, beberapa pasukan Rusia telah menggunakan sepeda listrik sebagai alat transportasi. Di medan pertempuran timur Ukraina, pertempuran sengit terus terjadi. Dalam 24 jam terakhir, tercatat sebanyak 173 pertempuran, dengan titik terparah berada di Kurakovo. Tentara Rusia berhasil merangsek maju 150 hingga 500 meter di beberapa garis pertempuran, meskipun secara keseluruhan garis pertahanan Ukraina masih bertahan. Posisi Kurakovo menjadi fokus utama dalam strategi pertahanan Ukraina. Kota ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena merupakan titik pertahanan utama yang memisahkan pasukan Rusia dan wilayah pusat Ukraina. Jatuhnya Kurakovo dapat membuka peluang bagi pasukan Rusia untuk memperluas serangan dari Avdiivka dan Ugledar yang dapat menambah tekanan signifikan bagi pasukan Ukraina. Hingga kini, Kurakovo tetap bertahan meski dalam kondisi terancam pengepungan pasukan Rusia yang bergerak dari timur dan selatan. Di wilayah Zaporizhia, kondisi semakin pelik bagi Rusia. Resimen Mekanis ke-1440 Rusia dilaporkan melakukan pemberontakan akibat taktik umpan meriam yang mengorbankan nyawa tentara tanpa memedulikan keselamatan mereka. Pasukan Rusia ini menolak melancarkan serangan yang dijadwalkan pada 28 Oktober, hingga akhirnya mereka ditahan oleh polisi militer Rusia. Di tengah kekhawatiran ini, Amerika Serikat mengumumkan bantuan militer senilai 425 juta US dollar untuk Ukraina, yang mencakup sistem roket HIMARS, rudal anti-pesawat Stinger, rudal anti-tank Javelin, kendaraan lapis baja Stryker, serta sejumlah peralatan medis. Pengiriman kendaraan Stryker ini diperkirakan akan meningkatkan mobilitas dan kemampuan bertahan pasukan Ukraina dalam menghadapi pertempuran musim dingin yang diprediksi semakin berat. Negara-negara Nordik juga menyatakan komitmen untuk mendukung Ukraina dengan strategi yang unik, yakni membeli peralatan pertahanan dari industri Ukraina, termasuk produk-produk unggulan seperti howitzer dan drone. Dukungan ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan militer langsung, tetapi juga mendorong kemandirian industri pertahanan Ukraina. Keberadaan pasukan khusus Korea Utara di Rusia menambah kompleksitas konflik ini. Menurut laporan terbaru, tentara Korea Utara telah bergabung dengan pasukan Rusia, namun terlibat dalam insiden salah tembak yang melukai 2 tentara Rusia. Selain itu, unit Korea Utara ini dilaporkan mengalami kesulitan operasional di medan pertempuran. Para prajurit ini tidak terbiasa dengan senjata asing yang mereka bawa, yang dapat menurunkan efektivitas tempur mereka. Kehadiran Wakil Kepala Staf Umum Korea Utara, Jenderal Kim Yong-pok, yang ditunjuk sebagai komandan pasukan Korea Utara di Rusia, menegaskan bahwa pasukan yang dikirim adalah Korps Angin Badai ke-11. Unit elit ini beranggotakan sekitar 100.000 prajurit, namun analis menilai bahwa di tengah kondisi teknologi tempur modern, pasukan Korea Utara hanya berperan layaknya infanteri ringan yang kurang efektif dibandingkan pasukan khusus negara lain. Di medan perang, para tentara bayaran asal China yang dikirim untuk mendukung Rusia dilaporkan mengalami nasib tragis. Seorang tentara China, Krikit, mengeluhkan bahwa mereka hanya diperalat sebagai umpan meriam oleh pemerintah Rusia. Dalam siaran langsung, dia menyatakan kekecewaannya karena pembayaran yang dijanjikan sebesar 250.000 rubel tidak dipenuhi, bahkan hanya dibayar beberapa ribu rubel tanpa kompensasi. Hingga kini, hanya tersisa 1 tentara bayaran China di batalion tersebut setelah 6 orang tewas di garis depan. Pertempuran di Kursk memperlihatkan dominasi sementara Ukraina di beberapa titik, dengan Brigade Marinir ke-810 Rusia mengalami kekalahan dari Brigade ke-82 Ukraina. Kurangnya drone pengintai memaksa Rusia mengandalkan tim pengintai darat yang menghadapi risiko tinggi.
Brigade Marinir ke-36 Ukraina berhasil mempertahankan wilayah ini, didukung oleh senjata modern seperti M2 Bradley yang digunakan untuk meluncurkan rudal anti-tank TOW. Pertempuran di Kursk menunjukkan bahwa Rusia mulai mengkonsolidasikan kekuatan untuk melancarkan serangan baru. Situasi ini menggambarkan ketegangan geopolitik dan meningkatnya kompleksitas pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Keterlibatan pasukan Korea Utara dan China, serta pemberontakan dalam tubuh militer Rusia, menunjukkan dinamika yang tak terduga dalam konflik ini. Bantuan militer dari negara-negara Barat dan Nordik akan sangat memengaruhi jalannya perang ke depan, sementara Ukraina terus beradaptasi dengan inovasi teknologi pertahanan. Konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, dan kedua belah pihak bersiap untuk fase pertempuran yang lebih berat. Dengan dukungan aliansi internasional dan inovasi di medan tempur, Ukraina berharap untuk tetap mempertahankan posisi strategisnya dalam menghadapi tekanan besar dari pasukan Rusia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.